Selanjutnya adalah pedoman interpretasi data klinik pada pemeriksaan mikrobiologi. Ini hubungannya dengan pewarnaan bakteri ya. Maksudnya di sini pewarnaan gram adalah bakteri ini kan ada yang gram positif, kemudian ada yang gram negatif ya. Hasil dari pewarnaan gram ini, kalau gram positif menghasilkan warna ungu gelap. Jadi bakteri yang gram positif itu hasilnya adalah warna ungu gelap. Jika gram negatif memberikan warna merah muda. Perlu diingat-ingat ya, kalau positif warnanya ungu gelap, kalau negatif merah muda. Untuk dari deskripsi pewarnaan gram ini merupakan prosedur sampel dengan larutan gram. Pewarnaan gram ini merupakan metode penapisan yang relatif cepat untuk mengidentifikasi bakteri penginfeksi. Tujuannya mengklasifikasikan bakteri menjadi batang atau kokus bakteri gram positif atau negatif. Maksudnya itu bisa tahu ini maksud bakteri gram positif atau negatif. Implikasi kliniknya kemampuan untuk membedakan gram positif dan negatif dan pengetahuan pola sensitivitas antibiotika, membantu pemilihan terapi antibiotika empirik yang sesuai sampai identifikasi mikroba selesai. Kalau pakai antibiotik itu kan antibiotik ini sensitif terhadap bakteri gram positif. Jadi cocoknya jika bakterinya gram positif diberikan antibiotik ini. Jika bakterinya gram negatif diberikan antibiotik ini, begitu loh. Tinggal mengeterapkan saja. Selanjutnya adalah uji sensitivitas ya. Uji sensitivitas ini mendeteksi jenis dan jumlah antibiotik atau kemoterapeutik yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Seringkali tes kultur dan tes sensitivitas dikerjakan bersamaan. Uji sensitivitas juga diperlukan bila akan mengubah terapi. Implikasi klinik dari uji sensitivitas ini adalah istilah sensitif menunjukkan bahwa bakteri yang diuji memberikan respon terhadap antimikroba. Intermediate adalah resisten sebagian. Resisten menunjukkan mikroba tidak dihambat oleh antibiotika. Biasanya kalau di kultur ya, kultur bakterinya itu kalau resisten itu tidak ada zona hambatnya. Kalau resisten berarti ya harus menggunakan antibiotik di atasnya lagi levelnya. Beberapa mikroba bekerja sebagai bakterisid. Bakterisid ini membunuh ya. Kalau bakteriostatik itu sifatnya adalah menghambat. Nah, ini ada tabelnya bakterisid dan bakteriostatik. Contoh antibiotiknya dari bakterisid ya, langsung membunuh bakteri ini. Golongan aminoglykosid, cephalosporin, metronidazole, penicillin, quinolone, rifampicin, vancomycin. Untuk malaria. Malaria merupakan penyebab anemi hemolitik yang berhubungan dengan infeksi sel darah merah oleh protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui air liur nyamuk. Kemudian IgG dan IgM. Ini kalau pemeriksaan COVID juga dilihat IgG dan IgM-nya ya. IgG meliputi 75% sampai 80% total imunoglobulin. Peningkatan IgG terjadi pada kondisi infeksi, hiperimunisasi, penyakit hati, malnutrisi, dan rheumatoid arthritis. IgG menurun pada kondisi apa? IgG menurun ini pada kondisi limfoid aplasia, kemudian defisiensi IgG dan IgA, kekurangan, kemudian leukemia limfoblastik kronik. Selanjutnya adalah IgM meliputi 5% sampai 10% dari total antibodi.
kemudian kondisi lupus eritomatosus dan juga sama rheumatoid arthritis. IgM menurun pada kondisi gangguan limfoproliferatif, myeloma, IgA dan IgM ya. Kemudian tes Widal ini kalau digunakan untuk mendiagnosa tipoid ya, demam tipoid. Diagnosis demam tifoid tergantung pada isolasi Salmonella typhi dari darah, sumsum tulang, daerah terinfeksi lainnya, atau lesi. Deteksi antibodi dari kultur darah masih menjadi pilihan utama dari diagnosis ya. Tes Widal, Felix Widal penemunya tes.